Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Apa kabar semuanya anak-anakku di kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Kita bertemu kembali di pelajaran IPA kelas 4. Kali ini sudah sampai tema 5 subtema 1, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Let's check it out. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu KD 3.6 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian akan dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga yang kedua, dapat memahami penguraian cahaya dan spektrum warna. Pertama-tama, Berindu mau bertanya, apakah itu cahaya? Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata cahaya? Mungkin ada yang teringat dengan lampu atau matahari. Cahaya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa cahaya, kita tidak mampu beraktivitas karena akan sulit bagi kita untuk melihat sesuatu. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Sekarang kita beralih ke sifat-sifat cahaya. Let's check it out. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya sangat berguna untuk manusia, yaitu untuk membantu melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya ada 4, yaitu diantaranya yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat menembus benda-benda bening, yang ketiga dapat dipantulkan, dan yang keempat dapat dibiaskan. Nah, mari kita simak penjelasannya satu persatu. Percobaan sifat-sifat cahaya. Untuk membuktikan sifat-sifat cahaya, kita dapat melakukan beberapa percobaan sebagai berikut. Yang pertama, merambat lurus. Kita dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Berikut ini adalah contoh-contoh lain dari sifat cahaya merambat lurus. Seperti kalian lihat pada layar ya, contohnya lampu sorot di kota ya. Kemudian lampu mercusuar untuk panduan nahkoda di kapal laut. Ya, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat kita mengarahkan senter ke papan melalui botol atau gelas yang bening. Cahaya dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Contoh dari sifat cahaya menembus benda bening adalah seperti terlihat di layar, akuarium yang terbuat dari kaca transparan atau bening sehingga kita bisa melihat ikan-ikan di dalamnya. Kemudian gedung yang terbuat dari kaca, cahayanya bisa masuk ke dalam gedung. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin.
Contoh-contoh lain dari cahaya dapat dipantulkan yaitu pemantulan pada kaca spion dan juga pada cermin di persimpangan jalan. Sifat cahaya yang terakhir yaitu yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh penerapan pembelokan atau pembiasan cahaya ini adalah ketika pensil yang dicelupkan ke dalam air akan terlihat patah dan lebih besar. Percobaan ini paling mudah ya, Ibu minta kalian mencoba percobaan yang keempat ini ya. Siapkan pensil dan gelas yang diisi air, kemudian lakukan percobaan ini. Amati apa yang terjadi. Oke? Nanti akan Ibu tanyakan ketika Zoom meeting. Contoh lain dari cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan yaitu jika kalian melihat kolam ikan ataupun kolam renang akan terlihat lebih dangkal ya daripada aslinya. Ini adalah salah satu contoh pembiasan cahaya juga. Berhati-hatilah ya saat akan nyebur ke kolam renang, pastikan dulu ketinggian air kolamnya karena terkadang terkecoh karena sifat pembiasan cahaya ini. Ya, baik anak-anak, kita ke pembahasan kedua yaitu tentang penguraian cahaya dan spektrum warna. Let's check it out. Selain memiliki 4 sifat cahaya yang telah kita pelajari tadi, cahaya juga memiliki sifat dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai macam warna. Ya, berikut ini adalah spektrum cahaya. Cahaya dapat diuraikan menggunakan kaca prisma. Cahaya putih akan terurai menjadi 7 macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau disingkat Me, Ji, Ku, Hi, Bi, Ni, Yu. Pembuktian cahaya terdiri atas beberapa warna ini juga dapat dilakukan dengan melakukan percobaan cakram warna. Jika kalian membuat cakram warna seperti gambar yang sebelah kanan, kemudian diputar, nanti akan ada muncul satu warna putih ya. Jika ada waktu kalian bisa mencobanya. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan dari air terjun. Demikianlah pembahasan hari ini tentang sifat-sifat cahaya dan penguraian cahaya. Tetap semangat ya anak-anak kelas 4. Keep struggle kids. Do your best dan senantiasa menjaga kesehatan. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.